Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Di pengumuman di sektor servis 1 dan servis 2 ini ada pilihan yang cukup sulit kalau menurut saya. Ini saya kemarin baca-baca lagi, itu di hotel resort sama Korean food restoran. Di hotel resort itu bekerjanya tentunya bukan pekerjaan yang ditaruh di depan, ini tentunya di belakang ya, bagian-bagian yang rekan-rekan dengan bahasa yang terbatas itu bisa dilakukan ya, mungkin kayak bersih-bersih ataupun cleaning service seperti itu. Nah, ini yang Korean food ini agak sulit bener nih. Untuk yang muslim agak sulit karena di dalamnya ada non halal. Ini tertulis jelas sekali non halal. Ini perlunya pertimbangan khusus terutama yang mau masuk ke sini. Meskipun kotanya cukup banyak ya. Itu sekitar 4.782. Oh ya, disclaimer, aku punya banyak channel YouTube ya. Ini bener, kemarin ada yang komentar, iya untuk ini memang aku bahas khusus Korea Selatan. Kalau channel lain itu ada politik, ada olahraga dan sebagainya itu banyak. Kalau ini memang lebih ke Korea Selatan khusus ya. Jadi ini ada teman yang komentar, jadi iya bener, jadi ini khusus untuk Korea aja. Oke, kita kembali ke tema. Untuk yang si building ini kota sedikit, nggak kayak tahun lalu ya. Dulu kan ujinya dibedakan, sekarang udah disamain. Nah, jadi nanti untuk rekan-rekan yang perempuan ini saya lebih ke tetap ke pabrik deh. Karena apa? Karena jujur aja ya, kalau yang perempuan, kalau yang muslim itu mungkin ke pabrik meskipun peluangnya belum banyak. Kalau misalnya untuk yang muslim misalnya pas di restoran kok ada terkontaminasi makanan yang babi dan sebagainya, kan teman-teman tentunya tahu ya lah ya bagaimana cara membersihkan apabila terkena najis yang besar, terus mencucinya seperti apa. Teman-teman mungkin harus tahu itu dulu ya untuk perlindungan diri. Ini kepercayaan masing-masing ya sahabat semuanya ya. Jadi tolong ini jangan diperdebatkan karena ini menganut sistem kepercayaan masing-masing dari setiap agama. Nah, ini pilihannya banyak, ada 4 ya, ada sektor. Kalau untuk wanita mungkin bisa mencoba atau ke pabrik lah. Kalau kecuali kalau sudah siap dengan beberapa konsekuensi, misalnya habis kena ini nanti misalnya pas di sini oke ke restorannya ini, ya syukur-syukur sih sapi gitu ya, yang tentunya lebih aman kayak gitu. Karena kita ini bekerja di negara yang notabene ini lebih ke umum ya, jadi bukan masuk dalam sektor agama tertentu seperti itu. Jadi perlunya dipertimbangkan mengenai sektor-sektor yang akan dipilih. Takutnya nanti ketika sudah memilih salah satu sektor itu teman-teman tidak merasa nyaman, kemudian pindah-pindah, itu juga sangat merugikan rekan-rekan yang lain. Pas baru datang 1 bulan kira-kira nggak betah, ada ini nggak cocok, pindah, kan sangat merugikan yang lain. Jadi makanya perlunya pematangan pikiran ya, diperkirakan. Oh, ini aku udah yakin nih ke sektor ini, ya udah tinggal masuk aja. Kalau aku lebih ke pabrik lah, karena kita tahu sendiri lah ya, teman-teman juga sudah pernah tahu mengenai hal itu, ke pabrik ini. Karena di sini pabrik ada perakitan, pengukuran dan penyambungan. Untuk fishing, sahabat sudah pernah tahu. Ini yang fishing ini perlu dievaluasi lagi karena banyak yang kabur ya. Ini yang baru terbang banyak yang kabur. Kebanyakan hanya sebagai batu loncatan pas kabur. Kemudian yang dirugikan tentunya teman-teman yang mau terbang ke sini. Kalau yang si building ini kita ngelihat kemarin berita-berita dari Korea Selatan, yang si building itu nggak begitu banyak ya, karena di daerah-daerahnya itu terbatas ya yang si building di industri perkapalan, karena banyak dari negara lain juga yang masuk. Nah, yang servis 1 sama servis 2 ini kemarin juga banyak teman-teman yang mau mencoba servis 2 ya. Ini dari teman-teman kita yang non muslim itu banyak banget yang mengambil untuk servis 2 karena tentunya mereka tuh nggak masalah ya dengan garis bawah yang ada di samping itu mengenai penanganan hotel, resort, terus ada juga akomodasi lainnya termasuk fasilitas dapur, terus juga makanan restoran halal. Ini di sini ada beberapa persyaratan khusus, yaitu untuk yang servis 1 servis itu ada sertifikat tertentu ya diutamakan, yaitu basic tentang jurusan kuliner ataupun basic tentang perhotelan tuh punya. Nah, seperti itu. Ini sebagai basic aja. Untuk servis itu diutamakan ya, ini diutamakan aja lulusan SMK jurusan perhotelan, tata boga ataupun kulineri. Karena kalau sudah punya basic itu di pendidikan sekolah itu kan lebih ke, jadi lebih punya potensi ataupun dasar, jadi lebih paham lah ya. Oh ya ini, jadi di sini itu ketika bekerja itu nggak bingung-bingung banget lah. Oh ya, aku udah punya basic ini, jadi bisalah masuk ke sektor itu. Kalau yang pabrik ya itu lebih random ya, semuanya bisa masuk ya, seperti itu. Kalau saya sendiri lebih menyenangkan ke pabrik sih untuk teman-teman yang perempuan ya, karena kalau servis juga oke lah, boleh lah, servis juga boleh lah. Ini kan pendapat masing-masing ya. Nanti pilihan ada pada rekan-rekan semuanya terkait mengenai hal itu, karena di servis 2 itu ada yaitu restoran non halal ya. Ini yang perlu dipikirkan bener-bener begitu. Tentunya
ini merupakan ujian yang luar biasa kalau masuk ke restoran ini kayak gitu. Ini untuk yang muslim ya teman-teman semuanya. Ini banyak banget jurusan hari ini. Ini aku tadi baca berita juga di beberapa grup ya. Ini untuk sektor servis ini besok banyak yang masuk nih, banyak yang meminat karena belum pernah ada. Mau coba-coba gitu ya, sama kayak shipbuilding gitu ya, coba-coba. Ini nanti apakah bisa pindah-pindah? Nah ini juga belum tahu nih. Bisa pindah-pindah apa enggak nih? Yang servis 1. Kalau pindah-pindah nanti kan udah punya mintanya di sektor apa? Ini juga belum tahu. Ini kan masih baru soalnya, baru banget. Oke, kawan-kawan, kalau saya pribadi lebih ke pabrik ya, karena memang pengalamannya di situ. Untuk yang lain nanti teman-teman bisa dianalisa lagi mana yang mau dipilih berdasarkan hati nurani sahabat semuanya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kita harus berpikir positif ya. Ini harus, karena positif itu menarik seluruh energi yang baik gitu ke dalam diri kita. Jadi dengan sistem sekarang, kendala sekarang, prosedur yang sekarang, tadi saya tahu banyak rekan-rekan yang kesulitan mendaftar untuk pembuatan BNI. Terus untuk C2C Korea besok ada gelombang-gelombang berikutnya. Jadi nggak usah merasa kecewa atau apa, ya tetap berpikir positif karena beginilah proses yang sekarang kita hadapi. Jadi pada nanti nggak daftar gitu kan. Jadi ya udah dijalani aja, bismillah. Segala kesulitan yang sekarang kita hadapi tentunya nanti akan ada kebaikan yang masuk di hari berikutnya. Itu aja yang kita pikirin ya. Jadi berpikir positif dan tentunya harus bijak menyikapi masalah yang ada. Itulah pandangan saya sendiri ya. Oke teman-teman semuanya, semoga senantiasa diberikan kemudahan. Oke, ini ulasan mengenai servis 1. Semoga sahabat semuanya bisa memilih mana yang pas untuk kebaikan teman-teman semuanya.